Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, Pak Guru akan cek kerapian dan kedisiplinannya ya. Oke, silakan dilihat bajunya. Nah, sudah rapi? Yang laki-laki sudah dimasukkan? Sudah dimasukkan? Rambut masih ada yang panjang? Masih. Nah, diusahakan ya, pertemuan berikutnya rambut sudah rapi. Ya, sudah dipotong yang masih panjang ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mas siapa ya? Mas Muci, silakan disiapkan kemudian berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bin nabiyya wa rasulah. Rabbi. Tidak hadir. Ada siapa? Bintang lagi ya. Kenapa Bintang? Sakit ya. Menyampaikan surat? Tidak. Ya, berarti lupa ya. Ya, nanti saya koordinasikan dengan wali kelasnya ya. Jadi Bintang itu kenapa ya? Oke, berarti hanya Bintang yang nggak masuk. Oke. Pagi. Ya. Pagi. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. 2 kali tepuk 5. Bingung ya. Jumlahnya semakin bertambah. Tapi sebelum kita belajar mengenai pembelahan sel, perlu kita sampaikan mengenai kontrak belajar pada pagi hari ini ya. Jadi nanti kontrak belajarnya yaitu yang pertama, siswa tidak boleh terlambat masuk kelas. Boleh toleransi hanya 5 menit ya. Kemudian berpartisipasi dalam semua kegiatan diskusi yang berhubungan dengan kelas ya. Jadi nanti semua mengikuti kegiatan yang diadakan di dalam kelas ya, tanpa kecuali ya. Kemudian kontrak berikutnya yaitu menyerahkan semua tugas tepat waktu secara keseluruhan ya. Itu. Kemudian harus berpakaian rapi dan sopan, termasuk kebersihan kelas. Kemudian juga tidak menggunakan gadget atau HP, handphone. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Mengenai sel ya. Masih ada yang ingat sel itu apa? Ya, Mas Budan? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya, sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai apa? Yaitu mengenai perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, coba masih ada yang ingat kemarin perbedaannya apa? Ya, Mbak? Dinding sel dan kelas 3, sedangkan sel hewan tidak. Ya, jadi sel tumbuhan itu apa? Dia memiliki dinding sel dan juga memiliki plastida. Kemudian hewan tidak memiliki apa? Dinding sel dan juga plastida. Sehingga apa kemarin kita kan sudah diperlihatkan gambar yaitu apa? Tumbuhan bersifat kaku ya, tidak bergerak. Sedangkan kemarin ada gambar monyet yang sedang berpose ya. Di situ menggambarkan bahwa hewan itu bisa leluasa bergerak, tidak kaku seperti tumbuhan. Apa yang membuat tumbuhan itu menjadi kaku? Yaitu adanya dinding sel ya. Tumbuhan mulai akar, kemudian sampai tumbuh batang, kemudian tumbuh daunnya ya. Jadi luka itu proses penutupan lukanya bagaimana ya? Kita tersayat misalkan dengan pisau, ya nggak sengaja kena pisau, kemudian kulit kita terbuka, kemudian terjadi penutupan kulit sampai dengan kemudian luka kita menjadi sembuh ya, gitu ya. Gitu.
Kira-kira dari tayangan video tersebut, ya, apa yang dapat kamu simpulkan yang berhubungan dengan sel? Ya. Kenapa tadi tumbuhan itu semakin lama semakin besar? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa sel di dalam makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dengan cara tadi semakin banyak, ya, kemudian tumbuhan itu semakin besar, ya. Jadi sel itu semakin bertambah. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok biasa, ya, peserta didik mampu membandingkan reproduksi sel secara mitosis dan meiosis, ya. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan tahap-tahap reproduksi sel secara mitosis dan meiosis. Ya. Tujuan yang ketiga, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh. Ya. Yang tujuan yang terakhir itu melalui pengamatan gambar mikroskopik. Kemudian peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan gambar mikroskopik tersebut, ya, yaitu tentang bioproses yang terjadi dalam sel. Ya. Jadi nanti tahap kegiatan yang terakhir adalah seperti biasa, nanti kelompok akan presentasi, ya, gitu ya. Ini meiosis khususnya, ya. Itu ada sel gamet namanya meiosis. Jadi dari satu sel nanti membelah jadi berapa sel, ya. Ada meiosis, ada meiosis, ya. Ini tahapannya dalam pembelahan sel. Mas, kok tidur? Ya. Habis begadang? Iya. Jangan begadang, ya. Kalau paginya berangkat pagi, kurangi begadang, ya. Perhatikan gambar di depan videonya. Apa sih Pi? Ini Pak Pi. Kira-kira tadi kalian sudah menyaksikan, menyimak video yang ada di depan, ya, mengenai pembelahan sel, ya. Kira-kira dari pemahaman kalian setelah melihat tayangan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, Mas, belakang. Ternyata sel ternyata sel itu membelah melalui beberapa tahapan, ya. Tadi digambarkan ada tahapan-tahapannya, ya. Dari mitosis dan meiosis, ya. Walaupun tahapannya nanti hampir sama, tapi ternyata berbeda, ya. Itu ada beberapa tahapan. Ada profase, ada metafase, kemudian ada anafase dan telofase. Tadi juga ada istilah diploid, ada istilah haploid. Ya, apa sih haploid itu? Apa sih diploid itu? Dan apa sih tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan sel? Nah, kali ini kita akan belajar tadi menganalisis mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan sel, ya. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya. Akan bagikan
LKPD-nya ya, yang berisi mengenai panduan bagaimana kalian mengerjakan dan yang harus dikerjakan ya. Nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemarin kita sudah dibagi kelompoknya ya. Nah, kemarin sudah ditentukan. Kali ini kira-kira mau ditentukan kembali atau bebas? Untuk kelompok mau bebas atau ditentukan oleh Pak Guru? Tentukan saja, tentukan saja. Nanti lebih berdiferensiasi. Artinya tidak hanya yang pintar-pintar saja, yang terlalu pintar ya terlalu pintar, yang belum memahami juga semuanya nanti belum memahami. Jadi nanti kita berkelompok secara acak ya, tidak berkelompok sesuai dengan CS-nya, sesuai dengan soalnya. Silakan kalian amati LKPD-nya. Amati ya. Di situ petunjuknya untuk tujuannya adalah bisa didengarkan. Untuk tujuannya adalah yang pertama itu menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh ya. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan tadi buku literatur, handphone sebagai sumber internet untuk referensinya. Kemudian gambar fase pembelahan mitosis dan meiosis. Bisa didengarkan? Bisa fokus ke depan? Bisa fokus ke depan? Bisa. Contohnya sudah dibagi masing-masing ya. Oke. Untuk lama kerjanya, pertama kalian amati gambar fase pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Itu sudah ada gambarnya. Sudah ada gambarnya. Ya, gambarnya itu bagian pembelahan sel ya. Kemudian kamu baca di buku paket literaturnya dan juga bisa melalui sumber internet dengan cara menyetel QR code yang sudah disediakan. Ya, di situ ada QR code. Ada? Ya. Jadi QR code-nya sudah Tanya apa yang terjadi pada saat Lewis ya Allah, nanti di sini diisi ya. Ini kamu amati gambar ini. Ya, termasuk di dalam tahap itu. Di sini namanya fase apa? Ya, keterangannya di fase misalkan di sini ada fase interfase namanya ya. Nah, ini ada interfase, di sini nanti keterangannya adalah pada tahap interfase ini apa yang terjadi. Nah, kemudian tahap berikutnya itu ya. Pada keyboard yang pertama ya Allah. Ada usaha mengisi semua. Nanti kan ada yang presentasi ya. Nanti disiapkan untuk bahan-bahan yang akan dipresentasikan ya. Kamu susun. Jadi nanti untuk penyusunannya kamu sampaikan, sajikan gambar-gambar yang ada itu termasuk kemudian dijelaskan termasuk pada tahap apa gambar tersebut ya. Gitu ya untuk penyusunannya ya.
Nanti kalau bisa presentasinya itu memakai PowerPoint ya. Memakai PowerPoint. Ya, ada kesusahan? Ya, ada? Ada pertanyaan? Ya, itu kan sudah disediakan. Silakan ada yang presentasi ya, nanti aturannya menyampaikan hasil diskusinya ya. Kemudian audiens seperti biasa ada yang bertanya ya. Kemudian yang presentasi untuk bisa menjawabnya ya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembendaharaan interfase. Intisel plus Yang lebih keras lagi, Mbak. anak intisel plus akan terlihat dengan jelas. Tahap interfase dikelompokkan menjadi 3, yaitu satu. Tahap pertama, fase S sintesis dan fase B2 ke kedua. Tahap kedua, protase. Mengalami replikasi hingga menghasilkan 2 sel nova. Lalu setiap sel nova ini mulai kembali terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Apa ada yang ingin ditanyakan? Coba ada yang bertanya? Ya, perkenalkan diri, kemudian apa yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukasyafa Muhammad Fatimah. Saya izin bertanya. Jadi kan macam-macam pembelahan sel ada 3, amitosis, mitosis, dan meiosis. Apa sih yang dimaksud dengan amitosis? Wadah. Amitosis adalah proses pembelahan sel sederhana yang terjadi melalui pembelahan sel secara langsung, tidak melalui tahap-tahap seperti mitosis dan meiosis. Sudah paham? Perkenalkan, nama saya Sinta. Sekarang saya bertanya. Tadi dikatakan bahwa pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet. Apa sih sel gamet itu? Dan memberikan salah satu contohnya. Sel gamet adalah sel kelamin baik jantan maupun betina. Contohnya sel telur dan sel sperma. Apa sudah paham? Maaf, kurang jelas. Sel gamet adalah sel kelamin baik jantan maupun betina. Contohnya sel telur dan sel sperma. Apa sudah paham? Sudah dikasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan menurut pendapat Anda, apa yang terjadi jika sel tidak mengalami pembelahan atau mungkin jika sel berlarut? Menurut pendapat kami, jika sel tidak mengalami pembelahan, maka akan terjadi kelainan. Misalnya makhluk hidup tidak akan mempunyai keturunan karena tidak mengalami pembelahan meiosis. Atau jika pembelahan mitosis terlalu cepat dan banyak dapat menimbulkan penyakit tumor. Apakah sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi bahwa pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang bagaimana? Ya. Pembelahan mitosis pembelahan sel secara langsung ya, tidak melalui tahap-tahap seperti mitosis dan meiosis ya. Kemudian tadi ada yang bertanya mengenai apa sih itu sel gamet. Jadi sel gamet itu adalah sel yang dihasilkan oleh sel kelamin ya. Dapat kita simpulkan bagaimana dari awal sampai akhir kegiatan hari ini disimpulkan bahwa bagaimana Macam-macam sel ada 3. macam-macam pembelahan sel itu ada 3. Apa saja? Amitosis, mitosis, dan meiosis. Apa lagi yang dapat disimpulkan? Pembelahan yang terjadi pada sel tersebut.
sel tubuh atau sel somatis, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada Sel gamet. Ya kan? Jadi kesimpulannya tadi apa? Untuk mitosis dan meiosis bedanya, kalau mitosis terjadi pada sel tubuh, meiosis terjadi pada sel gamet ya. Kemudian kromosom yang dihasilkan sel pembelahan mitosis itu berapa? Bersifat diploid, sedangkan meiosis bersifat haploid ya. Jumlah kromosomnya itu ada istilah 2N, ada istilah N ya. Kemudian hasil sel anakannya, kalau mitosis ada 2 sel anakan, jadi dari 1 menjadi 2 anakan. Sedangkan meiosis dari 1 sel menjadi 4 anakan, karena terjadi tadi ada profase 1 sampai dengan nanti profase 2. Jadi setelah membelah lagi. Jadi meiosis menghasilkan 4 sel anakan ya. Ya, kemudian fungsinya kalau mitosis itu bertujuan untuk pertumbuhan dan juga regenerasi sel, mengganti sel yang sudah rusak atau mati. Sedangkan pada meiosis itu tujuannya itu adalah untuk menghasilkan sel gamet ya. Untuk berikutnya adalah nanti saya bagikan seperti biasa mengerjakan soal ya. Oh, tadi udah kata itu ya. Soal. Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Kumpulkan ya. Ini Pak. Ada ya belum dikumpulkan? Terus selanjutnya nanti saya beri tugas, yaitu nanti mempelajari mengenai bab berikutnya. Apa yang akan kita pelajari di bab berikutnya yaitu mengenai jaringan tumbuhan. Silakan nanti di rumah kalian baca-baca dulu mengenai jaringan tumbuhan ya. Macam-macam jaringan tumbuhan. Sudah cukup jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, nanti silakan salah satu memimpin doa ya. Kemudian kita berdoa ya, karena sudah selesai pada kegiatan hari ini ya. Silakan bisa kembali ke tempat jawabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.